tipikal seperti Maxwell atau memanggil kembali Ciro, kolaborasikan dengan Peralta atau si DB gitu loh. Ya kan? Karena kembali lagi level kompetisi untuk musim depan itu sudah pasti udah tinggi lagi. Itu mah 11 terbaik Liga Indonesia. Ada satu hal yang saya harapkan, ya sebenarnya perpanjangan kontrak Bojan ya. Itu mah harapan pribadi gitu. Walaupun saya nggak tahu ini Bojan bakal perpanjang kontrak atau enggak, tapi kalau yang paling saya harapkan sekarang ya perpanjangan kontrak Bojan Hodak. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ya nantinya keputusan pemain baru siapa yang datang ya dari Bojan ya. Karena kebutuhan pemain yang seperti apa sih untuk musim depan yang dia butuhkan. Bener. Bojan tuh kan di musim ini bukan melenggang mulus aja. Dia juga kena kritikan tajam dari Bobotoh. Ya keputusan dia merubah dan merombak skuad itu benar-benar banyak Bobotoh tuh nggak terima gitu. Bahkan sampai menang lawan PSM pun masih ada yang kesel gitu. Kenapa nih Ciro sama Tyron dibuang? Padahal kebuktian gitu Persib tuh musim ini lebih kolektif. Di musim lalu Persib tuh ada sekitar 12 pencetak gol di 12 pemain berbeda. Musim ini ada 14. Ada peningkatan. Iya, ada kolektivitas yang lebih merata gitu. Terus musim lalu tuh total ada 17 pemain yang ngasih assist. Musim ini 18. Walaupun beda satu, tapi itu tuh ngasih unjuk kalau ada peningkatan. Iya, ada peningkatan dan apa yang dilakukan oleh Bojan terbukti berjalan dengan baik gitu dan ngebuat Persib tetap hampir pasti juara ini gitu kan. Betul. Di beberapa hari lalu nih manajer Persib selaku komisaris juga PT PBB Pak Waji Umumutar bilang katanya Maxwell Souza nih winger Persija tertarik gabung Persib katanya. Dan ini kabarnya katanya negosiasi udah terjadi di bulan April. Tapi sebenarnya kalau dari kebutuhan Persib Bandung saat ini butuh nggak sih pemain seperti Maxwell yang bisa bermain sebagai winger kiri atau penyerang tengah? Gitu? Kalau aku melihat kan Maxwell itu kan lebih ke fast winger ya. Yes, betul. Iya kan. Jadi kinerja kecepatan dia itu masuk penetrasi ke dalam kemudian finishing. Posisi itu mungkin ada Berginho, posisi di sana mungkin ada Beckham juga kan Beckham. Gitu loh. Ya artinya siapapun yang akan berseragam Persib di musim depan akan membantu ketika nanti Persib itu masih ditangani oleh Bojan, berarti opsi untuk attackingnya lebih banyak, ya kan? Tinggal bagaimana adaptasi dari pemain seperti Maxwell yang akan bermain untuk Persib, apakah adaptasinya lebih cepat atau tidak? Karena banyak sekali kan pemain-pemain yang berawal pernah berkompetisi di Malaysia, kemudian di Vietnam, toh ketika bermain di kita ada yang progres, ada yang flop juga gitu loh. Ya kan? Kalau Maxwell keuntungannya ya mungkin karena dia sudah satu musim mengenal kultur sepak bola Indonesia, ya kan? Tinggal kebutuhan dari Bojan apakah membutuhkan performa kinerja dengan tipikal seperti Maxwell atau memanggil kembali Ciro, kolaborasikan dengan Peralta atau si DB gitu loh. Ya kan? Karena kembali lagi level kompetisi untuk musim depan itu sudah pasti udah tinggi lagi. Itu mah 11 terbaik Liga Indonesia. Si DB Peralta. Si DB putaran kedua itu luar biasa kan. Masuk dari putaran kedua. Kontribusi golnya, kontribusi kan? 12-13 asisnya, betul ya kan. Tidak hanya individu yang memang performnya luar biasa, tapi mampu mendongkrak, kemudian mampu menjawab sebuah game plan yang diinginkan oleh Paul Munster kan gitu. Betul. Bagi orang yang suka main Football Manager nih, kan kalau Om Subi kan emang pemain bola dan legend. Kalau gua kan bukan. Mau jadi pemain bola tapi gagal gitu. Jadi pemainnya Football Manager. Bagi orang yang suka main Football Manager, mungkin winger ini posisi yang bisa jadi dua tafsir sih. Secara posisi mungkin itu adalah winger. Secara role bisa aja dia tuh bukan winger gitu. Di Persib sekarang ada Berginho, ada Barros, ada Etam mungkin ya yang sering dan Sadil. Nah, bisa dikategorikan sih kalau Etam, Berginho dan Sadil itu winger, tapi dia winger midfield. Jadi dia tuh pemain tengah sebenarnya tapi bisa main melebar. Yang mungkin satu-satunya yang jadi winger murni Sadil Ramdhani, benar-benar winger tipikal winger gitu. Yang nyisir samping gitu kan. Nah, Barros ini dia sebenarnya forward. Dia tuh penyerang tapi melebar. Cuman Barros ini aspek defense-nya ternyata lebih berguna dibanding aspek menyerangnya. Ketika menyerang dia hampir mengecewakan di putaran kedua ini, benar-benar mengecewakan Bobotoh lah.
Jadi memang forward winger yang menyerang itu tuh sesuatu yang sebenarnya belum ada di Persib di musim ini. Makanya Persib bisa tetap peringkat pertama tanpa ada pemain bertipikal seperti itu. Hebat ya. Karena musim lalu kan ada Ciro kan, yang forward tapi winger gitu. Nah musim ini nggak ada forward winger attacking itu nggak ada. Makanya kalau ini seandainya si DB datang, Maxwell datang, Peralta datang, bahkan Aladin aja datang, itu tuh bakal bermanfaat buat gua bagi Persib secara konsep ya. Secara konsep yang lebih tahu pasti Bojan, tapi secara konsep dari jauh gua melihatnya seperti itu. Makin kuat kalau bagi Boboto sih nggak bakal nolak ya. Jujur aja nggak bakal nolak. Posisi di Peralta mah diangkut aja. Iya, apalagi tadi Mas Bur udah bilang dia bisa main di area flank, bisa juga masuk ke tengah aja jadi poacher striker atau nggak di flank forward. Gua rasa ini bakal bagus banget buat Persib supaya playbooknya tuh nambah gitu. Sekarang tuh Persib tuh punya banyak playbook, tapi ada satu playbook yang mana Persib tuh masih belum konsisten. Itu kemampuan para pemainnya bergerak di area half space gitu kan, di ruang-ruang sempit di kotak penalti. Nah, pemain kayak Maxwell ini yang kayaknya bakal manfaat kalau bisa direkrut oleh Persib. Jadi Boboto mah nggak bakal nolak sih kalau ada pemain bagus mah. Yang penting tetap punya spirit dan motivasi yang sama gitu untuk Persibnya gitu. Dan kemudian dengan materi pemain-pemain yang tadi kita sempat sampaikan ya, itu kan sudah mencakupi sebuah tren sepak bola sekarang. Bagaimana kemampuan inverter seperti CDB, kemampuan kaki kiri, Peralta, tidak hanya eksekusinya yang luar biasa, bagaimana dia juga mampu menjadi pemberi umpan yang memanjakan, itu kan juga akan menjadi nilai tersendiri ya, bahwa Persib selain timnya manajemennya sehat, punya finansial, tapi mereka juga sangat ingin membuat tim ini ya kan di kompetisi Eropa, di kompetisi Asia pasti akan bersaing, bisa bersaing dan berbicara lagi gitu. Kalau kita melihat skuad Persib Bandung musim ini mungkin ada titik lemah nih. Sebenarnya bukan titik lemah sih. Makanya kalau dibanding lini lain mungkin salah satu yang jadi sorotan lah, lini depan ya. Andrew Jung yang diharapkan Persib jadi mesin gol, mungkin seperti DDS tapi nggak kesampaian. Maksudnya koleksi golnya banyak, mungkin kalau nggak salah 16 ya. Ya sekitar 16 tapi jauh lah ditimbang DDS musim lalu kan. Selain itu juga Ramon Tanke sempat vakum gol tapi golin terus puasa lagi. Terus juga William Barros tadi Mas Ibam sudah jelasin kalau dia ternyata lebih bagus dari sisi defensif. Nah, di saat bersamaan juga saat ini Persib Bandung dikaitkan sama penyerang Selangor nih. Krigor Moraes kan. Itu jumlah golnya gila banget. Dari 47 match dia mencetak 42 gol. Sampai semalam tuh udah 43 gol. Nah, 43 gol berarti ya. 43 gol. Dan BP beberapa 39. Dia yang melewati rekor BP yang bertahan 21 tahun ya dengan 39 gol di tahun 2005. Nih, apakah sosok Krigor Moraes ini kalau misalnya memang benar manajemen Persib memboyong dia bisa menjadi pengganti yang pas nih bagi David Da Silva? Usianya kalau nggak salah masih muda deh, 25-an. Ya kalau tipikal dia dengan di-compare dengan Jung kan beda ya. Kalau Gregor itu kan bukannya target man. Artinya seorang striker yang selalu mengandalkan positioning, kemudian finishing yang klinis. Tinggal bagaimana nanti kalau memang masih ditangani oleh Boyan Hodak, otomatis kan harus memiliki gelandang-gelandang yang memiliki visi yang sangat baik, seperti Tom Hai. Kemudian sayap-sayap yang tidak hanya mampu untuk melakukan eksekusi secara individu, tapi bagaimana dia juga harus memiliki kualitas crossing seperti Kurzawa, ya kan, yang hanya bermain dalam beberapa pertandingan, tapi dengan crossing yang berkualitas dengan level Eropa itu sudah memperlihatkan bahwa standar Kurzawa itu memang tinggi. Ya kan, kita tidak bisa bohongin bahwa dia pernah main di PSG dengan kualitas seperti itu, memang layak lah untuk bisa dijadikan contoh bahwa seorang sayap, seorang back kiri, back kanan itu harus memiliki kualitas crossing yang memanjakan seperti Kurzawa, gitu. Krigor Moraes tuh memang menarik. Kalau Brazil dia ya? tuh Brazil. Dia tuh pemain yang cetak brace ya ke gawang Persib pas di match ACL kedua tuh ya. ACL tuh waktu Persibnya comeback 3-2 tuh di Paling Jaya. Secara konsep kembali ya, meskipun Andre Jung, Ramon, dan Krigor ini sama-sama striker nomor 9,
tapi role-nya juga menurut gue agak beda. Lagi-lagi karena gue pemain football manager ya, jadi sangat cukup dekat lah dengan detail-detail kayak gini tuh. Kalau Andre Yung gue ngeliat dia tuh adalah poacher gitu. Poacher tuh kalau striker bolanya tuh harus dekat dengan kakinya. Ya. Makanya Karena dia nggak punya speed pendek kan. Dia sprint pendeknya mungkin tidak secepat pemain lain, tapi dia tidak bisa secepat Kurniawan lah ya. Benar. Itu legend, itu terbaik gitu. Belum ada lagi yang kayak Om Kurus. Tapi untuk positioning, dia menekan ruang, dia tahu bola muntah bakal kemana, itu visi itu Andre Yung dapat di situ. Dan sayangnya memang di PSI musim ini yang saya tahu sih dia terkendala fisik ya, karena nggak ikut pre-season, dia juga terlambat gabung tim. Pindah dari Liga Prancis dan Belgia ke Indonesia kan drastis banget, jauh banget. Itu yang ngebuat dia belum mendapatkan peak performanya, meskipun 16 gol all competition dari berapa 16 starter itu nggak buruk, itu bagus juga sebenarnya. Cuman emang belum bisa menggaransi 20 gol kayak DDS aja. Nah kalau Ramon kan lebih fisikal, lebih raw gitu di depan, kan dia lebih yang udah pendobrak lah. Mungkin secara gol juga belum memuaskan, tapi banyak momen di mana Persib ini juga kadang butuh pemain kayak gini. Termasuk waktu laga Bayangkara, Damjanovic sama Sadik itu kan dihantam terus sama Ramon supaya second ball-nya jatuh di pemain Persib. Dan kejadian di golnya ada Malis tuh. Itu juga yang benar, itu juga yang kejadian di PSM. PSM punya back tinggi besar gitu kan, kayak Yuran, Neto, Lagator. Itu Ramon yang bikin mereka capek gitu. Jadi mungkin tidak impact langsung ke gol, tapi secara konsep sih gue paham kenapa pemain-pemain ini masih dipetarkan oleh Bojan Hodak. Tapi kalau pengen pemainnya lebih komplit layaknya DDS gitu, ya yang paling mirip kayaknya sih Grigor Moraes ya. Karena dia kan advance forward. Advance tuh lebih ke mana dia tuh seneng dikasih bola daerah, dia bola tingginya juga bisa, dia bisa gerak di ruang sempit gitu. Cukup komplit lah untuk striker. Dan semalam dia kan main lawan Buriram tuh, kebetulan saya bawain pertandingannya. Dia juga masih bisa mengancam lah ketika Buriram defense-nya udah disiplin banget. Jadi memang bakal kembali ya kalau Bobot tuh kalau ada pemain kayak bagus kayak gitu nggak bakal ditolak gitu. Angkut aja. Walaupun dia di Buriram kan bisa dikatakan gagal ya. Di Buriram cuma 3 gol kalau nggak salah. Dan akhirnya di Lego ke Selangor, tapi di Selangor yang meledak itu. Artinya kan ada level kompetisi yang membuat dia bisa perform. Adaptasi dia juga cepat. Level lawan pun juga tidak terlalu pressingnya terlalu ketat kan gitu. Mungkin Imam sama Bur ingat ya, seorang Torres saja pernah flop kok. Chelsea, kemudian dibuang kemana? AC Milan, Atletico. Dari ATM dulu kan? AC Milan dulu ke ATM. Iya kan? Nah, kalau berbicara flop seperti Torres pernah mengalami, ya kalau untuk Andre Yung dengan pencapaian berapa? 17 atau 16 gol, ya saya pikir ini musim pertama gitu. Iya, betul. Ya kan, perbedaan culture kompetisi di sebelumnya dengan Indonesia kan nggak sama. Tinggal bagaimana adaptasi dia, kemudian juga supply dari second line, dari gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Persib Bandung yang lebih harus adaptasi dengan membangun chemistry. Positioning Jung itu seperti apa, bola-bola seperti apa yang diinginkan. Kalau di era kami kan ada satu striker Jerman yang itu positioningnya sangat bagus dan hanya kepala yang menjadi kunci keunggulan dia. Bierhoff. Positioning luar biasa. Dan mengingatkan BP. Bagaimana BP ketika dia sudah menguasai bola, back pass, dia coba sedikit berlari memutar, ambil run, menempatkan posisi yang tepat dengan timing untuk bisa merespon sebuah umpan dengan tandukan yang luar biasa. Dan kalau ngomongin bola sekarang sama era-era sebelumnya juga agak beda kan. Secara konsep sih gue ngelihat kayak sekarang tuh bukan berarti kalau Persib nanti datangin Grigor Moraes, Andre Yung nggak dibutuhin, tetap dibutuhin. Tipikal itu harus butuh. Karena sepak bola ini kan sangat bertransformasi jauh gitu. Dulu cuma 3 pergantian pemain, sekarang maksimal 5. Dan intensitas dulu mungkin nggak sekencang sekarang. Sekarang sangat kencang gitu. Jadi standar lawan pun juga berbeda-beda. Artinya lebih banyak juga. Formulanya perlu banyak gitu. Nggak bisa tim ini punya 3 DDS. Nggak bisa tim ini punya 3 Gustavo Almeida. Perlu ada yang beda gaya mainnya supaya jadi pembeda juga di atas lapangan. Makanya di musim ini walaupun jujur ya banyak orang yang nggak puas dengan kinerja striker Persib. Ada Kastil, ada Andre Yung, ada Ramon. Menurut saya pribadi,
itu sesuai kebutuhan Persib gitu. Iya. Ketika gaya Ramon gak works, masuk Andre Yung, Andre Yung. ternyata Andre Yung cetak gol. Atau kebalikannya, ketika Andre Yung sulit buat lepas dari pressing lawan, ternyata malah Ramon yang cetak gol. Dan Yang tidak belum, semua pemain kan buka dalam satu Iya, musim. betul. Gitu kan. yang belum kan cuma Kastel doang, dan ya Kastel mungkin nggak dapat momennya lah, dia datang di pertengahan musim dan kaget juga intensitas di Indonesia kan tinggi banget, jadi berat ya, artinya kalau harus disumpulin Bobo Utama sangat seneng lah kalau Sangat seneng, kedatangan. ya. Benar, Bahkan benar. semalam tuh saya iseng aja lempar, jadi mau Grigor Mares atau mau Guilherme Bisoli yang Iya, akhirnya yang Buiram. Buiram, ya. 100 gol dalam 3 musim. Gila sih itu. Kok bisa dua-duanya? Dua-duanya, Ya, benar, ya, benar. iya, pasti nggak bakal dilepas juga sih sama Buiram. Dulu ingat nggak strikernya Persija, Simic? Iya, Marco Marco Di Simic. Simic. Vietnam kan nggak perform. Nggak ada apa-apa Iya, ya. iya kan? Di Hanya Indonesia berapa gila gol ya. kan. Tapi di Persija ketika itu Persija punya Rico Iya. yang mampu Menyuplai. menyuplai dia, memanjakan dia, dan akhirnya kan Top dia score ya. top score. Pemain sama Langsung klub ya. tuh jodoh-jodohan gitu. Itu dia. gitu. benar. Makanya yang perlu dipahami oleh masyarakat pencinta bola, boboto, mereka harus bisa memahami juga, Iya, iya. mencoba untuk menganalisa, belajar bahwa culture sepak bola di suatu negara A dengan negara yang B itu berbeda. Benar, benar.